Ya Habib Abdullah, saya itu udah melakukan semua sunnahnya Nabi yang besar ataupun juga yang kecil. Oke, kecuali dua hal dikatakan. Oke, kecuali dua hal yang beliau itu nggak melakukannya. Yang pertama dikatakan Rasulullah di kitab manapun dikatakan Rasulullah itu senangannya rambutnya itu panjang. Oke, jadi bainal jummah kayak kemarin kita bahas, nggak panjang, kalau sudah sampai ke segini dipotong. Tapi motongnya itu nggak sampai gundul, nggak sampai ke atasnya telinga, masih tetap di bawahnya telinga. Berarti kan gondrong. Oke, berarti beliau itu rambutnya itu kan panjang. Tapi Habib Abdullah memilih untuk berambut pendek. Alasannya beliau karena kalau di zamannya Rasul pakai rambut panjang itu memilih untuk manjangkan rambutnya karena kebiasaannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sukanya mendekin rambut. Maka Rasulullah manjangkan rambutnya. Sedangkan di zamannya Habib Abdullah, orang-orang kafir itu lebih senang untuk manjangkan rambut. Sama kayak zaman sekarang. Orang-orang non-muslim itu lebih senang gondrong. Iya apa enggak? Ya tergantung stylenya juga. Jadi kan tetapi senangannya panjang. Katanya Habib Abdullah di zaman saya, orang-orang kafir lebih senang manjangkan rambut. Maka saya lebih memilih untuk mendekkan rambut. Tapi sunnahnya Nabi yang satu ini beliau lakukan di akhir hayatnya beliau. Jadi ketika beliau sakit yang berujung kepada wafatnya Habib Abdullah, beliau mengatakan ketika putra-putranya ini mau motong rambutnya, katanya beliau biarin. Biarkan aku memakai atau mengamalkan sunnahnya Nabi yang satu yang tersisa yang nggak pernah aku lakukan, yaitu manjangin rambut. Jadi dilakukan di akhir hayatnya beliau. Sama satu lagi dikatakan beliau nggak mau makan semangka. Di kitab-kitab itu banyak dikatakan Rasulullah itu senang makan semangka. Tapi katanya Habib Abdullah, saya tahu Rasulullah senang semangka, tapi saya nggak tahu gimana caranya Rasulullah makan semangka. Gimana caranya Rasulullah makan semangka. Jadi sampai kayak gitu Bu. Awake dhewe enek cilok anyar mangan. Enek panganan anyar viral tabrak ya. Koyok Rasulullah kah enggak wis pangan ae kabeh. Jadi ini karena beliau, saya tahu Rasulullah suka makan semangka, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Sampai akhirnya ketemu ada orang yang mengatakan, saya tahu caranya Rasulullah makan semangka. Gimana caranya? Jadi beliau makan semangka itu nanti dimakan dari kanan dulu. Krop sampai tengah. Habis itu dibalik. Habis itu dibalik dari kanan lagi, krop sampai tengah. Jadi wakana sallallahu alaihi wasallam idza labisa alaihi bada bil yumna wa idza khala'a al yusra. Jadi Rasulullah itu salah satu hal yang menjadi amaliyahnya Nabi, beliau mulai apa-apa itu pakai yang kanan. Dan Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, tentang ashabul maimanah, wa ashabul maimanah. Banyak pujiannya Nabi tentang para ahli surga itu diidentikan dengan sesuatu yang kanan. Orang-orang bagian kanan, orang-orang yang ada di tempat yang kanan, mereka-mereka yang akan menerima kitabnya pakai tangan kanan, pakai tangan kanan, semua identik dengan sesuatu yang kanan. Makanya Rasulullah itu mengatakan kanan Nabi yuhibbut tayammum. Rasulullah itu senang sama sesuatu yang kanan karena memang salah satu identitasnya orang baik kalau ngapa-ngapain dimulai pakai yang kanan. Rasulullah ketika haji wada mau dicukur rambutnya beliau, datang tukang cukurnya, Rasulullah nyuruh jadi kalau orang tukang cukur kan biasa mau dari tengah dulu, mau kanan dulu, mau kiri dulu. Sama Rasulullah dikatakan ahlik asyak al aiman, tolong mulai cukur dulu yang bagian kanannya dulu. Bagian kanan dulu selesaikan, baru setelah itu yang bagian kiri. Nah, diajarkan sama Rasulullah untuk mulai pakai yang dari yang kanan dulu. Jadi bahkan dalam mencukur pun Rasulullah kanan dulu, baru setelah itu kiri. Jungkatan tengah dulu dikasih penanda, habis itu yang disisirin kanannya dulu, baru setelah itu kiri. Celaan kanan dulu, baru setelah itu kiri. Jadi muanya itu selalu pakai yang kanan terlebih dahulu. Karena ngambil, istilahnya beliau orang yang paling paham dengan Al-Quran, yang paling paham dengan sir-sir yang terkandung di dalam rahasia-rahasianya Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, ketika Allah Ta'ala mengatakan ashabul yamin ma ashabul yamin, orang-orang bagian kanan, orang-orang bagian kanan, mereka. Nah, jadi beliau memakai amaliyah kanan itu untuk seluruh kegiatannya beliau. Ngasih pakai tangan kanan, nerima pakai tangan kanan.
istilahnya mengasih sesuatu kepada orang yang dikasih dulu yang bagian kanan.